Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Untuk kali ini kita lagi ada di lahan pertanian di palihan biasa ya. Kesini ya kita. Ini lahan TW juga. Kita lagi melakukan pengecoran dikarenakan ini musim kemarau dan semuanya apukat yang kita TW hampir semuanya itu sudah berbunga ya, dari Orbeto, Roro Subaka, Kendil, Kahyangan dan lain-lain. Ya, kayak gini ini kendil ya, masih kecil juga, masih kecil kayak gini. Nanti ini dijualnya ini lumayan ini ya. Nah, kenapa kita melakukan perawatan ya, perawatannya biar nanti bunganya tidak rontok karena terlalu kering ya. Dan kita mau juga share untuk sahabat botanikal soal jarak tanam lah, terus perawatan lah gitu ya, untuk indukan-indukan yang ada di lahan bebas. Yang kemarin kan udah kita bahas yang di polybag. Nah sekarang kita bahas yang di lahan bebas. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini ada yang menanyakan soal jarak tanam. Kita langsung bahas saja. Untuk jarak tanam yang ada di lahan kami ini kisaran 6 meter 7 meter ya, 6 meter atau 7 meter itu biasa kami tanam seperti itu. Jadinya antara satu apukat dengan apukat yang lain itu jaraknya kisaran 6 sampai 7 meter. Nah, kita tanam biasanya kita melakukan penanaman di tengah-tengahnya itu dengan pohon jeruk ataupun pohon yang lainnya, tapi yang tidak mengalahkan dari apukat. Nanti apukatnya itu kan meninggi kayak gini. Nah jeruk kan cuman tingginya kisaran ya 4 meter lah. Nah tapi kan apukat lebih dari 4 meter nih, mungkin ya sampai 7 meter 8 meter ya kan. Jadinya apukat tersebut tidak dikalahkan oleh yang namanya jeruk. Nah seperti itu kita penanamannya. Untuk jarak tanam itu kisaran 6 sampai 7 meter. Untuk penanaman pertama kali ya, untuk penanaman pertama kali yang ada di sini nih, ini kita dasari dengan pupuk ya, pupuk kandang kohe kambing. Mau difermentasi ataupun tidak difermentasi itu tergantung sahabat botanikal. Menurut penelitian ya, kita bilang penelitian itu lebih baiknya difermentasi terus dilembutin ya. Karena apa? Fungsi fermentasi itu juga penguraian dari kohenya itulah, penguraian. Jadi nanti ketika digiling itu gampang. Tapi kalau semisalnya sahabat botanikal itu pengennya ya nggak usah digiling juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi alangkah lebih baiknya dihancurin ya, ditumbuk ataupun digimanain sejadinya itu kohe kambingnya itu hancur. Nah jadi nutrisi tersebut bisa mengalir karena kalau kohe kambing itu biasanya keras. Nah, jadi pelantaiannya kita menggunakan kohe kambing yang mau difermentasi silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, pengalasannya ya di bawah ya, di bawah. Pertama kali di bawah biar nanti apa? Kalau untuk apa namanya? Untuk akarnya biar nanti terpicu ke bawah. Kalau yang di atas gimana mas? Ya nggak apa-apa. Kita biasanya kalau lagi malas juga kita cuman gali terus kasih kohe kambing yang ada di atas itu. Tapi ya juga alangkah lebih baiknya dikasih yang bawah ataupun yang di atas, dan nanti penanamannya juga dicampur dengan delomit ya, delomit. Jangan lupa kalau delomit itu kapur pertanian itu sangat membantu sekali buat sahabat botanikal. Bahwasanya satu, kalau pupuk pertanian itu bisa mengatakan penguraian zat-zat yang berbahaya bagi tanaman itu, racun-racun itu bisa diserap oleh yang namanya delomit. Dan juga nanti untuk pH ya, pH agar lebih stabil ya. Ya kayak gini. Wah ini terlalu kering ini. Ini makanya kita anjurkan untuk sahabat botanikal untuk penanaman apukat silahkan ya ditanam saat awal musim penghujan atau pertengahan musim penghujan nggak apa-apa. Nanti untuk pas musim kemarau kayak gini nanti disiram ya, disiram ya 1 minggu 1 kali kayak gitu, satu minggu 2 kali itu udah cukup ya.
kita menggunakan sibel yang ada di sini untuk pengecoran. Untuk perawatannya itu sebetulnya simpel-simpel aja. Ini dari New Namlong, New Namlong, terus ada Roro Subaka. Nah, untuk perawatan yang kayak gini nih, seharusnya disemprot dengan antrakol ataupun dengan super mesh agar nanti tidak terkena yang namanya jamur daun ya. Jamur daun, kenapa jamur daun? Ya, jamur daun itu bisa dikatakan tidak berbahaya emang, tapi menghambat dari fotosintesis. Jadi lebih baiknya disemprot dengan antrakol. Nah, ini jenisnya dari Roro Subaka ya, dari Roro Subaka ini kayak gini. Nah, untuk yang kayangan ya, wah, daunnya banyak, bunganya banyak. Nah, ini dari varietas kayangan. Untuk kayangan kita bilang silahkan dibibitkan ya, dikarenakan memang keginjahannya lumayan luar biasa gitu ya. Nah, kayak gini nih, ini terlalu kering ya, jadi kurang air, jadi kayak gini meranggas. Alangkah lebih baiknya untuk sahabat botanikal nanti di sistem untuk pengecoran, biar nanti tidak terlalu kering ya. Ini terlalu kering ini. Ya, untuk sahabat botanikal, kalau untuk perawatannya itu sebetulnya tidak sulit ya, penyemprotan, pemupukan, sama pengecoran itu penting juga ya. Jadi sahabat botanikal nggak usah khawatir ya. Untuk perawatan tidak sulit. Itu untuk hama pun ya ada musimnya. Kalau untuk hama ya, kita kalau untuk hama ulat misalnya, untuk sahabat botanikal kan ada yang jijik sama ulat ya. Itu sebetulnya gampang perawatannya. Ulat itu jangan sampai besar, intinya kayak gitu. Kalau udah besar itu akan menyebar ke seluruh bagian apukat. Jadi kita harus menyemprot ke semua apukat ini. Maksud saya daunnya ya. Alangkah lebih baiknya kita cari di atas, pasti di atas di pucuk. Kalau untuk ulat ya, ciri khasnya kayak gimana biar tahu kalau ada ulat itu seperti ada air yang jatuh gitu loh, yang di daun peletik. Nah, itu bisa jadi pertanda bahwasanya ulat tersebut udah menginfeksi yang ada di atas. Kok bisa bunyi kayak gitu? Itu dikarenakan memang ulat tersebut kan pup ya. Pup kan jatuh ke bawah, otomatis membuat bunyi. Nah, itu sebetulnya. Jadi kalau peletik ya udah cari semprot aja. Biasanya kalau yang kecil itu pasti menggerombol, jadi gampang untuk membasmi. Kita semprot aja bagian atas, udah selesai. Tapi kalau menunggu kisaran ya 3 hari 4 hari, ya 3 hari 4 hari, kalau udah seperti terinfeksi, atau 1 minggu udah, kalau 1 minggu udah agak besar ya, pasti akan agak menyebar ke bagian dari apukat ya, cabangan apukat. Nah, jadi sahabat botanikal silahkan kalau untuk yang perawatan dari segi penyemprotan tersebut itu menggunakan antrakol planet bisa ya, silahkan ya, karena memang itu kita anjurkan sekali. Antara ya satu dengan yang lainnya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ada lagi untuk perawatan dari apukat yang sudah kayak gini nih. Kalau terlalu banyak menggerombol kayak gini, lebih baiknya kita kurangi. Kenapa kalau kita kurangi? Padahal kan semakin banyak apukat kan semakin ini ya, semakin bagus ya, semakin bobotnya banyak ya. Enggak, sebetulnya enggak. Ada satu produksi yang mana kalau untuk produksinya harusnya 5, tapi produksinya 7, kita harus kita harus hingkangkan yang 2, jadi 5 aja.
karena memang itu maksimumnya untuk produksi. Kalau terlalu banyak kayak gini, ini ada dampaknya. Salah satunya dampaknya itu buahnya itu terlalu kecil, jadi marketnya itu kurang bagus kan gitu. Satu itu, yang kedua pohonnya itu untuk memberi asupan di sini itu pasti akan stres ya, memberi asupan apukat. Nah, ini untuk perawatannya apukat juga nanti pengelongan ya, pengelongan apa itu? Maksudnya pengurangan dari apukat ya, pengurangan dari apukat ya. Nanti apukatnya dikurangi aja, biar nanti jatuhnya buahnya kayak gini nih. Jadi lebih besar daripada yang satunya. Nah, kecuali itu apukatnya memang gijah, terus memang varietas-varietas yang memang itu kayak kahyangan ya, itu udah beda. Tapi kalau semisalnya untuk yang lainnya tiba-tiba wah berel gitu, banyak buahnya, belum tentu nanti buahnya tersebut itu bisa dikatakan perfect dari segi size-nya. Nanti kalau untuk marketnya kok tiba-tiba kecil, nah berarti itu ada tanda tanya. Kecuali pohonnya sudah besar ya. Kalau ini kan masih kecil nih ya, masih kecil kan. Nah ini masih kecil, nggak sampai ya, baru 3 meteran lah, 3 meter 4 meter ya. Nah ini kalau misalnya kita biarin aja, ini buahnya nanti akan kecil, terlalu kecil maksud saya. Ini buahnya sebetulnya udah kecil ya, tapi ini akan lebih kecil lagi daripada size normalnya. Kalau misalnya terlalu produksinya ini terlalu bagus, nah seperti itu, terlalu gigih. Ya pemilihan dari apukat itu memang perlu ya, dari jenisnya apa gitu. Nah ini perlu dikarenakan memang marketnya itu udah beda-beda antara apukat satu dengan apukat yang lainnya. Nah ini salah satu yang kita kurangi dari apukat Red Vietnam. Ini kecil-kecil ya, ini Red Vietnam, dikarenakan memang produksinya terlalu banyak. Jadi kita mengurangi dari apukatnya, dikarenakan takutnya satu pohonnya stres, dua untuk buahnya itu kurang besar. Jadi kita melakukan pengurangan dari buah nanti biar lebih gede ya, lebih gede lagi. Oke, tambah-tambah lagi ya untuk sahabat botanikal. Kalau semisalnya sahabat botanikal itu menginginkan bibit ya, bibit yang jelas, maksudnya yang jelas itu yang sudah berbuah, yang jelas memang apukatnya kayak gimana. Nah ini silakan kontak kami yang ada di sini. Ini kita lagi melakukan produksi ya, yang memang itu sudah keluar buahnya, seperti halnya yang tadi yang kita shoot dari Roro Subaka, Kahyangan, Peluang, Sing Manis, apalagi ya, New Namlong, Red Vietnam, Yellow Vietnam, banyak sampai lupa saya. Ya, pokoknya intinya silahkan kontak kami yang ada di sini untuk produksinya kayak gimana, indukannya seperti apa, dikarenakan memang kami kan membuat video untuk agar sahabat botanikal bisa melihat indukannya yang sudah buah, jadi tidak usah khawatir bahwasanya dari varietas-varietas yang memang itu sudah terjamin ya, terjamin memang dari varietas tersebut ya. Dikarenakan ada sih yang tanya mana peluangnya, peluangnya dari mana gitu, ada. Terus apakah roronya dari mana apukatnya ya. Ini intermezzo aja lagi untuk bibit-bibitnya kita yang pernah kita kembangkan, yang pernah kita ambil indukannya itu, semisalnya Roro Subaka itu dari Bu Devi, yaitu di lokasi Bangka ya, Roro Subaka dari Bangka Selatan ya. Dan juga untuk apukat Kahyangan itu di lokasi Kali Gesing, dekat teman kami ya, Peluang Kali Gesing juga. Nah, teman kami kan ada yang di sana, dan apukat Peluang itu juga dikatakan apukat Kali Gesing ya, kayak gitu ya. Nah, Kali Gesing dikarenakan banyak orang yang membibitkan apukat Peluang di Kali Gesing. Dan juga apukat
kendil juga pasti udah terjamin dikarenakan memang produksinya sudah ada dari varietas 2 ya, bukan varietas 1. Kalau varietas 1 itu biasanya untuk alpukat kendil itu kurang bagus untuk produksi. Oke, nah sahabat botanikal, ini maaf ya, ini pindah lokasi itu di lahan kami, dan maaf ini ada suara-suara yang menggema dikarenakan ada acara untuk di lahan kami ya, biar bisa tahu juga untuk sahabat botanikal, untuk bibit-bibitnya kita yang siap untuk diorder seperti ini yang di depan kami, hijau rimbun bagus, sehat walafiat. Jadi kita nanti akan kirim-kirim, apalagi nih untuk contohnya, kalau sahabat botanikal ada yang bertanya soal apukat-apukatnya kami itu udah buah atau belum. Ini apukat dari Roro Subaka. Loh, gede ya. Yang di situ dari apukat si manis ya. Itu ada kendil. Nah, di sini kendil ini gerombol banyak ya. Bisa dilihat ya sahabat botanikal. Nah, yang di sini ini apukat Kuba. Nah, jadi sahabat botanikal silakan kalau misalnya mau order silakan datang ke sini biar tahu untuk indukan-indukannya juga sudah buah ya. Jadi nggak usah diragukan. Nanti untuk apukat jenis apa yang diinginkan silahkan di WA dengan WA yang ada di bawah sini. Nih di bawah sini. Ini ada nomor WhatsApp, langsung saja di WhatsApp. Langsung saja, tidak usah khawatir. Tanya-tanya dulu juga boleh ya. Oke, gitu saja untuk perawatan salah ya. Tadi untuk cara kami untuk menanam, gimana perawatan untuk yang gede-gede gitu ya. Gimana caranya? Ya udah saya terangkan. Kalau kami menggunakan teknik yang seperti itu, yang tadi itu ya. Nah, tekniknya yang tadi itu. Makanya jadi bagus juga, alhamdulillah. Nah, tergantung sahabat botanikal sekarang. Kalau misalnya ada cara lain, itu ya memang banyak jalan menuju rumah ya. Jadi silahkan untuk kalau pesan bibit, kalau misalnya ingin pesan bibit, silahkan kontak kami yang ada di bawah sini atau datang langsung ke lokasinya kami yang ada di Desa Candirejo, Dusun Kaliduren, RT 1 RW 5, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya. Kecamatan Borobudur, wah lupa ini Kecamatan Borobudur. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.